identitas diri itu segalanya. Itu segalanya. Kesadaran kamu melihat siapakah dirimu itu segalanya. Maksudnya gimana Teh Febi? Misal, Mas Rozi. Mas Rozi melihat siapa diri Mas Rozi. Aku mah cuma orang desa. Misal ya, misal. Aku mah nggak mampu. Aku mah cuma segini. Aku mah bubuk rengginang misalnya. Kan suka ada begitu tuh orang-orang. Rata-rata seperti itu. Rata-rata begitu. Ketika dia melihat dirinya seperti itu, yang terjadi apa? Yang menyala di bawah sadarnya adalah rasa kekurangan. Jangan lupa loh, di sini ada hukum semesta seperti cermin. Dia akan selalu memantulkan jujur seperti apa getaran hati kamu menggetarkan. Kalau kamu merasakan kamu kurang, ya udah dipantul-pantulin aja realita yang akan membuktikan itu semua, membuat akhirnya itu kurang. Jadi ternyata identitas diri kita atau kesadaran kita melihat siapakah sebetulnya diri kita itu sangat mempengaruhi realita. Sangat. Karena utamanya adalah kesadaran ini. Kesadaran ini membentuk realitamu. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Di kelas nanti itu juga bisa digunakan banyak metode untuk memutus pola atau masalah berulang. Betul Mas Hendra. Bukan hanya pola dan masalah berulang Mas Hendra. Ini cerita dari gen ke gen Mas. Dari generasi ke generasi. Aku ngomong ini karena banyak yang Mas Hendra nih timnya kan ngasih ke aku nih. TVB private online. TVB private online, offline, online. Otomatis aku kan 101 sama mereka kan. Untuk betul-betul, jadi kalau mau ngomong ya, emang serunya offline Mas. Tapi gini, ada orang tuh udah privat offline, Simbren. Iya, betul. Itu kan dia udah dapat banyak kan, privat offline langsung kan. Betul. Itu pun nanti tanggal 14 Februari, mau daftar lagi, tahu gimana orang gitu kan. Enggak, gini Mas. Iya. Kita bicara masalah pengetahuan itu berlapis. Gini ya. Misal, contoh, Mas Hendra baca buku The Secret misal. Pas baca, oh ya Allah keren banget. Udah, jeda nih, bergerak. Suatu saat baca lagi, kira-kira kesadaran Mas Hendra bertambah nggak ketika baca itu ada aha. Iya. Kayak gitu Mas. Rilis pun kayak gitu, ketika sekali rilis, kebuka. Oh iya TVB makasih udah terbebas. Itu ada kerinduan berikutnya sih memang. Jadi ketika kita masuk lagi di dalam kelas, itu pasti ada aha baru gitu. Sama seperti kelas quantum alignment. Quantum alignment banyak yang ngulang 5 kali, 6 kali gitu. Dia udah ikut quantum alignment pertama, kedua ikut, ketiga ikut, keempat ikut, kelima ikut. Karena udah merasakan. Bahkan alumni ada yang memang selalu ikut. Kenapa? Makanya. Padahal dedikasi kita kan buat yang baru-baru. Bukan. Buat sambil dedikasi kita. Memfasilitasi teman-teman yang belum punya budget kan. Betul, buat yang baru-baru, tapi yang lama-lama serasa TVB aku mau charging baterai. Kenapa charging baterai Mas? Serius. Karena ada rilis bersama Mas Hendra. Dan mereka nggak takut kehilangan mungkin tuh ya? Enggak, karena kan quantum alignment itu rata-rata di 130 orang, minimal di atas 100 orang ya. Bahkan sampai ada sempat 300 sekian deh. Kebayang nggak sih kalau kita sholat sendiri sama sholat berjamaah, kira-kira keren mana? Ya, keren yang berjamaah. Aku keren sendiri sih. Beda. Kalau banyak kan kita lebih asik powernya gitu, istilahnya powernya lebih asik. Jadi nggak hanya rilis bareng, Quantum Jamin juga bareng, dan testimoninya memang banjir sih setelah itu gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi Mas Hendra. Ketika telepon dari alam semesta, kelimpahannya itu udah mau dikucurin Mas. Jadi energi yang satu Mas, dari atasnya tuh kayak air bah Mas. Tapi kalau Mas Rozi pakai payung di kala hujan, kira-kira airnya bakal nyampe ke kepala kamu nggak? Ya enggak lah, pasti ke samping ya. Itu dia, selalu ada penghalang. Jadi ketika tidak pernah terbuka untuk menerima,
Kelimpahan itu memang susah masuk. Sebelum diterangkan satu persatu buku itu, Ya. aku ada satu pertanyaan deh. Jika kemudian ada nih, sudah praktek semua ilmu yang dikasih sama Teh Feby, Ya. tapi ternyata jalan hidupnya masih stagnan. Ya. Kecurigaan Teh Feby, problemnya di mana kira-kira? Kita Ya. tahu kan ya, setiap orang itu kan punya power yang beda-beda gitu ya. Betul. Nah, kadang semakin besar powernya seseorang tuh ya apa-apa tuh jadi lebih gampang gitu kan. Nah, mungkin ini perlu untuk Iya, dielaborasi. ada 3 hal, Mas. Sebetulnya pada saat Mas Hendra nanya, aku juga belum ada jawaban di sini. Mas Hendra barusan nanya, aku sambil, oh pore, jawabnya aku juga bingung, gue mau jawab apa aja Lah, iya. gitu. Tapi tiba-tiba ping gitu, alirannya ngasih tahu ada 3 jawabannya. Ketika segalanya udah dilakukan, anggaplah alumni lama Mas Hendra. Cerita nih, seperti tadi yang sama kayak apa yang aku sampaikan. Ada 3 hal. Analisaku. Pertama, dia belum cukup tahu siapa diri dia. Artinya dia belum cukup tahu identitasnya tuh sebetulnya siapa. Iya, iya. Jadi dia masih pakai baju lama. Masih pakai identitas lama, rasa kekurangan dan rasa menderita. Merasakan bahwa dunia ini menzolimi aku. Suami menyakiti aku, masih di posisi itu. Masih di posisi identitas lama. Tuhan tidak adil. Tuhan nggak adil. Tuhan lagi ngasih ujian sama aku. Padahal bukan Tuhan ngasih ujian. Kamu nggak tahu cara kerja hukum semesta Iya. seperti apa bekerja di dalam realitamu. Jadi pertama indikasinya, dia belum kenal siapa diri dia. Kalau dia alumni, biasanya Mas Hendra, ini kan aku lagi nelpon-nelponin alumni nih. Kalau masalahnya masih begitu, aku pasti bilang gini, buka lagi materi bab 1. Buka lagi, siapakah dirimu? Jadi biasanya kalau dia muter-muter, aku cuma bilang, kamu siapa di bab 1? Coba lihat lagi materi bab 1. Aku biasanya hanya seperti itu. Karena ini pondasi, Mas. Kenapa dibilang pondasi? Identitas diri itu segalanya. Itu segalanya. Kesadaran kamu melihat siapakah dirimu, itu segalanya. Maksudnya gimana, Teh Feby? Misal, Mas Rozi. Mas Rozi melihat siapa diri Mas Rozi. Aku mah cuma orang desa, misal ya, misal. Aku mah nggak mampu. Aku mah cuma segini. Aku mah bubuk rengginang misalnya. Kan suka ada begitu tuh orang-orang. Rata-rata seperti itu Rata-rata pola begitu. pikirnya. Ketika dia melihat dirinya seperti itu, yang terjadi apa? Yang menyala di bawah sadarnya adalah rasa kekurangan. Jangan lupa loh, di sini ada hukum semesta seperti cermin. Oke. Dia akan selalu memantulkan jujur seperti apa getaran hati kamu menggetarkan. Kalau kamu merasakan kamu kurang, ya udah dipantul-pantulin aja realita yang akan membuktikan itu semua, membuat akhirnya itu kurang. Jadi ternyata identitas diri kita atau kesadaran kita melihat siapakah sebetulnya diri kita itu sangat mempengaruhi realita. Sangat. Oke, Karena oke. utamanya adalah kesadaran ini. Kesadaran ini membentuk realitamu. Sadar tentang apa? Tentang diri kamu. Kamu siapa? Kalau Mas Hendra kan kesadarannya udah gini. Uang seperti udara. Gampang didapat. Kenyataannya jadi gampang dia Iya, dapetin bener, duit gitu loh. Ini penting sekali teman-teman. Itu 1. Clear ya Mas? Jadi biasanya aku suruh perbaiki dulu nih dia di bab 1. Aku suruh balik lagi Mas daily rutin biasanya. Yang kedua, ketika identitas diri dia udah aku kasih tahu ini. Yang keduanya adalah dia belum tahu cara kerja hukum semesta yang tadi aku bilang. Dia minta kelimpahan, dia minta uang, dia minta lunas utang, itu kan duit, kelimpahan kan. Dia pengen nerima kelimpahan, tapi yang dipancarkan, aduh, kan nggak matching Mas. Dia ngarepin kelimpahan, dia mancarin ketakutan, nggak sama. Ini harus bener-bener di-clearin dulu sama temen-temen. Jadi kalau misalnya daily rutin dia udah rilis, dia udah sadar nafas syukur, dia udah ini. Yang paling penting udah oke, itu jalanin. Tapi coba semua teman-teman, mau itu alumni atau siapapun teman-teman yang udah belajar ataupun belum, ini nggak perlu teman-teman belajar dulu deh. Sadari dulu, tiap hari memancarkan apa? Mancarin ketakutan kah? Mancarin kecemasan kah? Memancarkan kekecewaan kah? Udah, kalau kamu aware kamu mancarin apa, hukum semesta seperti cermin, kamu akan tahu, kamu akan menerima realita apa. Karena gini Mas cara kerjanya. Pada saat kamu memancarkan
kecewa, marah, sedih. Semesta ini nggak bisa ngebaca omongan, dia ngebaca aliran listrik dalam bentuk frekuensi getaran. Jadi dia cuma tahu getarannya dua, getaran ketakutan sama getaran kelimpahan. Semesta. Oke. Jadi pada saat getarannya, gimana ya ini? Mau itu utang, mau itu jodoh. Semesta cuma gini. Getarannya di sini, gimana ya ini? Semesta ngebaca dan menangkap gini. Oke, kamu menggetarkan ketakutan. Getaranmu menjadi perintah yang akan aku realisasikan dalam kehidupanmu. Jadi di sini menggetarkan khawatir, semesta ngebacanya, oke, ada request khawatir. Aku akan mewujudkan realita yang akan memperkuat rasa yang kamu pancarkan itu. Dimunculkanlah pasangan dia, bikin dia khawatir. Izin. Ya. Aku tuh kan sering banget ya, ketika kemudian mau ada sesuatu tuh sering dapat kode tuh lewat mimpi gitu. Iya. Nah, kadang kan ketika sesuatu tuh nggak bagus gitu kan, kita melakukan kayak tindakan-tindakan preventif gitu kan. Iya. Tindakan-tindakan pencegahan biar nggak kejadian gimana. Tapi kan dengan seperti itu kan semesta menangkapnya, berarti ini takut ini kan sebenarnya gitu. Mungkin itu terbaca terus terjadilah kejadian yang sekiranya nggak diinginkan misalnya. Betul. Nah, itu tuh cara memutus polanya gimana Teh? Misalnya gini gimana? Ya udahlah, mau kejadian mau nggak yang terjadi biar terjadi. Dengan seperti itu kan justru lebih rileks. Itu tuh bisa kemudian justru tidak mengundang kejadian buruk atau gimana menurut Teteh? Kita punya metode craft ya Mas Hendra. Ya, kita punya metode craft. Craftnya coba kita jalanin. Di dalam metode craft itu, pertama C ada canceling, kedua R ada judul. Ada canceling, yang satu lagi ada reprogramming. Replace. Oke. Canceling dan replace. Jadi gini Mas, ketika mulai ada sinyal rasa yang kayaknya nggak enak atau dikasih mimpi dan lain-lain, Mas Hendra tahu nggak mimpi itu apa? Mimpi itu adalah getaran rasa hatimu dalam cerita program-program lamamu. Jadi ketika rasa hati kita masih ada di program lama, ketakutan, kebingungan, kecemasan, dia mimpinya itu. Atau ada orang yang seneng banget ngeliat hantu. Nonton lah, apalah misalnya ya. Kan kalau identitas lama kan semua program-program yang masuk lewat 5 panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu jadi data. Itu jadi diri lama kita. Jadi, akumulasi cerita kalau ada feeling gak enak, itu sebetulnya data lama kamu. Jadi di metode itu tuh, diri lama yang muncul dalam bentuk sesuatu yang bikin kamu gak nyaman, entah itu pikiran, kayaknya bakal ada kejadian kayak gini. Yang harus dilakukan adalah, pertama, canceling. Jadi cukup Mas Hendra ngomong gini aja Mas, kalau ada sesuatu yang gak nyaman. Itu kan diri lama aku. Diri lama off, selesai. Mas, aku terusin dulu yang jawaban 3 kalau mereka masih muter-muter ya. Pertama, dia belum tahu siapa diri dia. Itu clear ya, identitas dia. Karena identitas ini segalanya. Segalanya, dan ini valid Mas. Albert Einstein bilang seperti itu, Nikola Tesla bilang seperti itu, Neville Goddard bilang seperti itu, Joe Dispenza juga bilang seperti itu, dan juga Abdullah gurunya Neville Goddard. 5 orang terkeren di dunia ini mengatakan hal yang sama. Kesadaran membentuk realitamu. Kesadaran tentang identitas kamu. Kamu melihat siapa dirimu. Itu yang pertama. Kalau mereka masih looping-looping, berarti mereka belum tahu nih bab 1. Yang kedua, cara kerja semesta itu mereka belum tahu. Mereka mengharapkan kelimpahan, tapi mereka memancarkan ketakutan. Kan ini nggak sama. Karena yang kamu pancarkan, ini yang kembali menjadi realitamu. Nah, buku ini, buku untuk membuat pancaranmu. Itu bukan buku bacaan ya, Teh? Sesuai realitamu. Panduannya. Iya, jadi gini, di Abundant Revolution, itu ada 30 hari daily routine. Tapi, kalau teman-teman yang belum alumni, boleh ya Mas? Beli buku ini ya, biar icip-icip mereka ya. Pokoknya beli betul buku ya? aja boleh, beli audio aja juga boleh. Ya. Mau couple, dua-duanya juga boleh. Boleh, mau bundling boleh gitu ya. Jadi TVB 3 buku apa aja? Di sini ada tulisannya apa Mas? Buku syukur. Buku syukur. Di sini dilihat ya. Syukur adalah sebagai gambaran pertanda kita percaya dan terbuka
untuk menerima kelimpahan. Yang tadi aku cerita di awal. Jadi mulai menulis ini artinya dia memulai menulis takdir yang akan terjadi besok. Jadi disarankan untuk menulis buku syukur tuh pagi hari minimal 3 aja. Misal Mas Rozi bilang, ya Allah, aku bersyukur hari ini aku bisa donasi ke anak yatim 10.000 misal. Lalu aku bersyukur istriku kemarin sakit sehat gitu. Atau aku bersyukur hari ini aku bisa memberikan peluang pekerjaan kepada teman yang nggak bekerja, aku kasih tahu ada lowongan pekerjaan. Sesuatu yang simple aja sebetulnya yang ditulis di sini. Kenapa harus ditulis? Ternyata sesuatu pada saat kita tulis, Mas Hendra, ini syaraf-syaraf di tangan ini ikut menulis, ikut merespon ya. Ikut merespon, dan sesuatu yang kamu tulis, kalau nulis kan otomatis dibaca kan, Mas Rozi kan nulis. Otomatis dibaca kan, dan jadi ada nulis, ada baca, dan mudah banget diingat kalau mudah banget diingat, masuk bawah sadar. Nah itu, masuk bawah sadar kamu, sesuatu yang masuk ke bawah sadar kamu, dia jadi realita. Dia jadi realita. Gerakannya akan beda, tindakannya akan berubah. Betul. Dan ini disarankan tiap pagi ditulis. Kita tahu kekuatan repetisi kan, Mas? Ya, repetisi. Salah satu untuk memasukkan program baru itu kan lewat repetisi. Ya. Itulah buku syukur. Nah, di sini juga ada narasinya nih, Mas. Boleh dibaca nggak sedikit? Wah, mantap nih narasinya. Buku ini bukan tentang hidup yang selalu baik-baik saja. Ia hadir untuk menemani kamu melihat hidup apa adanya. Dengan penuh syukur. Kopinya nggak dibalik, Mas? Enggak. Syukur bukan berarti tidak ingin lebih, ya. Syukur adalah kemampuan berhenti sejenak dan menyadari bahwa hidup sedang berjalan. Ada hari-hari yang ringan, ada hari-hari yang berat, dan keduanya yang layak diterima. Di halaman-halaman ini kamu tidak perlu kuat, tidak perlu benar, tidak perlu terlihat tenang, cukup jujur. Ya. Tulislah hal-hal kecil yang sering terlewat, napas yang masih ada, tubuh yang masih bertahan, dan lain-lain. Dan lain-lain. Pokoknya ntar dibaca aja ya. Pokoknya kalau pengen tahu semua isinya ya. Iya. Jadi ini tuh cuma prolog, Mas Hendra, untuk memberikan nyawa pada saat teman-teman nanti nulis di berikutnya itu kosong, Mas, kosong. Nah, kosong ini untuk kamu tulis 3 hal aja minimal dalam satu hari, apa yang kamu syukuri dalam hidup kamu yang penuh blessing ini gitu. Ini buku syukur. Nah, ini buku keren. Karena ini request teman-teman juga sih sebetulnya, yang dari Bali kemarin tuh nge-request juga. Lalu yang kedua adalah buku goals. Selama ini kita nggak pernah nulis loh goals kita apa. Kalau kita nggak pernah nulis goal kita apa, itu sama kayak gini. Mas Hendra pergi ke stasiun kereta api. Mas Rozi juga pergi ke stasiun kereta api. Tiba-tiba sama petugas masinisnya ditanya, mau kemana? Nggak tahu, gimana kereta membawaku aja. Kira-kira ntar dibawa kemana? Nyampenya aja. Atau pergi ke pelabuhan kapal, mau kemana? Nggak tahu gimana ombak membawaku. Buku ini akan jadi rute kamu mau kemana. Karena tugas kamu itu adalah memberikan frame, Mas. Lalu nanti semesta akan memantulkan sesuai frame yang kamu buat di sini. Jadi sebenarnya ini kisah nyata aku sih, Mas Rozi. Jadi beberapa tahun yang lalu tuh aku nulis, Mas. Nulis rumah ingin seperti apa, mobil, income, termasuk anak, ya itu dia. Suatu saat aku udah di Bandung, ketemu buku goals aku, Mas Hendra sama asisten aku, pas dibuka, Masya Allah bu, ibu nulis ini tahun sekian, kok ini udah ada semua, aku aja udah lupa. Pas aku lihat, Masya Allah Indri, kayaknya ini harus jadi panduan daily rutin gitu. Karena di aku kejadian. Nah, di buku goals ini bercerita seperti ini. Baca yang segininya aja deh. Bercerita melepaskannya dan menyerahkan goalsmu kepada kecerdasan semesta tanpa batas. Untuk mengejar jalannya, caranya, prosesnya, dan waktunya, lepaskanlah goalsmu. Kamu tidak perlu mengatur hasil, lepaskan ya, let it go. Jadi ini ada panduannya. Jadi ketika kamu menulis goals, nggak usah ngatur-ngatur hasil.
Kamu cukup rasakan sensasinya, ini sudah kamu terima, lalu lepaskan. Kenapa harus dilepas? Ketika kamu melepaskan, artinya kan ngosongin di sini kan, Mas. Benar. Caranya, jalannya, prosesnya, waktunya, lepasin aja. Lepasin. Ketika ini kosong, semesta lihat, wih, kosong nih ruang. Ketika ini kosong, akulah yang mengisinya. Oke. Berarti ruang-ruang atau space-space yang kosong itu nanti mereka yang energi positif yang isi ya. Itu buat teman-teman Masya yang Allah. baru-baru ya, jadi menulis goals. Tapi lama-kelamaan itu sudah nggak perlu. Nggak nulis perlu, goals gitu ya. nggak perlu sebenarnya. Baru dipikirin aja udah terjadi gitu, baru gitu. Karena sudah kayak Pelan-pelan. merasa nggak butuh apa-apa. Betul, gitu ya. betul. Karena gitu. Realitamu saat ini, dia berasal dari asumsi-asumsimu kemarin. Artinya kalau realitas sekarang nggak asik, bikin asumsi di malam hari. Ini kan pengalaman yang general itu, Mas. Oh, iya. Pada saat udah dibilang nggak mungkin. Karena kalau di angkatan udara itu dia harus ngikutin senioritas. Jadi di usia dia tuh nggak mungkin dia jadi posisi itu. Tapi ketika dia lihat ini satu sisi nggak mungkin, berikutnya filter berikutnya ini masih ada senior dia yang juga belum jadi jenderal. Logikanya nggak mungkin juga dia ngelewatin senior ini gitu. Ini ada beritanya banyak, berita nasional sebenarnya ini ya. Ya. Orang yang privat di TVRI itu masuk berita nasional sih. Cuman kita nggak bisa untuk sebutin namanya. Iya, betul. Dan ternyata terakhir dia kasih nelfon aku gini, teh ada senjata lain nggak? Ada senjata lain nggak yang bisa aku pakai untuk goal ini? Aku bilang, senjatanya sebetulnya melepaskan. Lepasin aja. Tetap pegang asumsi kamu tapi lepasin. Oke teh, apa yang harus aku lakukan? Aku bilang, ada buku nggak di sana? Pulpen ada nggak? Siap teh, dia bilang. Tulis bukunya, buku asumsi. Tulis buku asumsi, bukan buku ini ya, waktu itu buku tulisnya dia. Cuma buku asumsi ini ditulis 5 menit sebelum tidur, Mas Hendra. Kenapa? Nggak banyak orang tahu. Ternyata 5 menit sebelum tidur, itu adalah very golden moment. Karena ada masa peralihan antara sadarnya kamu sama bawah sadarnya kamu, ada proses transisi. Di proses transisi itulah data apapun yang kamu ingat terakhir itu jadi realita.